Anies Baswedan hambur-hambur APBD cuma buat beli pohon plastik. Benarkah demikian? Berikut faktanya. Tahun 2018 yang lalu, Pemprov DKI Jakarta sempat viral karena mereka memasang pohon hiasan yang terbuat dari plastik di sepanjang jalan protokol MH Tamrin hingga Balai Kota. Pada saat itu, sebagian para pejalan kaki mengeluhkan keberadaan pohon plastik ini karena dianggap menghalangi sebagian jalan ataupun trotoar tempat orang berlalu lalang. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas bagi para buzzer bayaran untuk menyerang Anies Baswedan. Mereka mulai membuat narasi-narasi hoax dan fitnah untuk menyudutkan Anies Baswedan. Soalnya saja, mereka mulai membuat narasi-narasi seperti Anies Baswedan hambur-hamburkan APBD hanya untuk membeli pohon plastik tidak berguna. Anies Baswedan menebangi pohon-pohon di Jakarta malah diganti dengan pohon plastik. Anies Baswedan nggak bisa kerja, hanya bisa merangkai kata-kata. Turunkan Anies Baswedan. Ya, narasi-narasi fitnah dan hoax semacam itulah yang terus mereka sebarkan melalui sosial media. Dan sayangnya, narasi-narasi hoax semacam ini masih dijadikan alat untuk menyerang Anies Baswedan hingga saat ini. Oke, sekarang saya kasih tahu nih, simak baik-baik fakta tentang pohon plastik yang sempat viral itu yang kalian sering jadikan bahan untuk menyerang Anies Baswedan. Apakah benar pohon plastik ini dibeli ataupun dianggarkan pada era Gubernur Anies Baswedan? Satu hal yang harus kalian tahu bahwa pohon plastik ini selain sebagai hiasan tapi juga berfungsi sebagai lampu yang akan bersinar terang pada malam hari. Jadi nanti pohon plastik ini akan dihiasi oleh lampu-lampu hias. Jadi di sini ada dua item, pohon plastik dan lampu hiasnya. Ini ternyata dianggarkan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebesar 8,1 miliar rupiah untuk pohon plastik dan 2,2 miliar untuk lampu hiasannya. Jadi pada waktu itu akan diselenggarakan Asian Games. Jadi di sepanjang jalan protokol itu dipasang hiasan lampu-lampu yang bertema Asian Games gitu. Dan faktanya ternyata, denger ini baik-baik, anggaran ini dibuat pada tahun 2017, di mana gubernurnya pada waktu itu adalah Ahok. Ya, betul sekali, Ahok. Jadi pada tahun 2018 saat Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta, nggak ada tuh namanya anggaran untuk beli pohon plastik ataupun lampu. Jadi ini dianggarkan pada era Ahok. Jadi pohon-pohon plastik dan lampu-lampu hiasan ini adalah barang inventaris yang memang udah dibeli pada zamannya Ahok. Jadi daripada ditaruh di gudang kan nggak dipakai, jadi mungkin dipasang aja tuh. Dan menurut informasi, harga satu item pohon plastik dan lampu hiasan itu sebesar 8 juta rupiah. Padahal kalau dicek di toko online itu harganya cuma 4 juta rupiah, jadi cuma setengah harga doang. Jadi untung 4 juta lah. Jadi kalau kalian mau protes, mau ngebully, mau nyinyir soal pohon plastik dan lampu hias itu, ya jangan Anies yang jadi sasarannya, tapi Ahok, karena itu dianggarkan pada eranya Ahok. Ngerti gak sih? Semoga ini jadi pelajaran ya buat para buzzer bayaran, buat para hatersnya Anies Baswedan yang suka fitnah, yang suka menyebarkan informasi-informasi hoax. Mungkin niat kalian ingin menyudutkan Anies Baswedan dengan menggunakan isu-isu pohon plastik dan lampu hiasan ini. Tapi Tuhan telah menunjukkan kebenarannya. PDIP menyebut selama 5 tahun Anies Baswedan hanya membangun satu puskesmas di Jakarta. Benarkah? PDIP nampaknya tidak henti-hentinya menyerang Anies Baswedan. Kali ini kader PDIP Gembong Warsono yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menyebut jika selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hanya membangun satu puskesmas saja di Jakarta. Gembong Warsono menilai jika Anies Baswedan telah gagal, masa membangun puskesmas di Jakarta saja tidak mampu, malu-maluin, katanya. Pemerintahan 2019 sampai dengan 2020, Anies hanya membangun satu puskesmas kelurahan. Satu tok puskesmas kelurahan yang terbangun. 5 tahun loh. Ya itulah pokoknya. Ya hanya jalan kaki aja nggak keringetan belum terbangun puskes kelurahannya. Sini-sini gitu loh. Statusnya apa? Nggak mencapai target, jauh dari target. Orang bangun 5 tahun masa nggak bisa bangun satu. PDIP ini nampaknya ingin mendowngrade Anies Baswedan dengan berbagai cara ya. Emangnya kenapa sih? Panik, takut kalah saing oleh Anies Baswedan. Santai aja bro. Menurut saya PDIP ini nampaknya sedang mencoba membangun sebuah opini publik agar publik berpikir bahwa selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini nggak bekerja, nggak ngapa-ngapain untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Jakarta. Kalau begitu, mari kita berbicara berdasarkan fakta dan data yang ada. Anies Baswedan mungkin tidak banyak membangun puskesmas di Jakarta. Tapi tahukah kalian jika Anies Baswedan telah membangun sebanyak 3
RSUD di Jakarta. Pertama, Rumah Sakit Duren Sawit. Kalian tahu berapa anggarannya? 228 miliar. Yang kedua, Rumah Sakit Koja. Kalian tahu berapa anggarannya? 170 miliar. Yang ketiga, RSUD Cengkareng. Anggarannya mencapai 125 miliar rupiah. Lihat fakta ini, apakah kalian masih berpikir Anies Baswedan tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Jakarta? Selain itu, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga terus berinovasi untuk meningkatkan layanan kesehatan di Jakarta, yaitu dengan meningkatkan fasilitas dan layanannya. Tahukah kalian jika sebelumnya banyak fasilitas-fasilitas kesehatan di Jakarta berada pada level C, kemudian oleh Anies Baswedan dirubah, dinaikkan ke level A dalam segi fasilitas maupun pelayanannya. Ngomong-ngomong, Ganjar Pranowo sudah membangun berapa RSUD nih di Jawa Tengah? Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini.